Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamu, salam kemanusiaan. Saya Muhammad Turkis Lubis dari PGMI 5. Izinkan saya mengajak kita semua mendiskusikan materi Palang Merah Indonesia tentang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, sejarah lahirnya Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Salvarno, Italia Utara, pasukan Prancis dan Italia sedang bertempur melawan pasukan Australia dalam suatu pertempuran yang mengerikan. Pada hari yang sama, seseorang pemuda dari Swiss bernama Henry Dunant tiba di sana dengan harapan dapat bertemu dengan Kaisar Prancis Napoleon III. Waktu itu bantuan medis militer tidak cukup untuk merawat 40.000 orang menjadi korban pertempuran tersebut. Kedua, Komite Internasional untuk pertolongan bagi yang terluka dan pendirian Perhimpunan Nasional atau ICRF. ICRF dibentuk pada 1863 dan merupakan badan netral yang mandiri. ICRF bukan organisasi yang memiliki oleh beberapa negara atau bukan bagian dari Badan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Sebagai sebuah lembaga yang mandiri, ICRF bertindak sebagai penengah yang netral antara negara yang berperang atau bermusuhan dalam konflik bersenjata internasional, konflik bersenjata non-internasional, dan pada kasus korban kekerasan, baik penduduk sipil maupun militer, menerima perlindungan dan pertolongan. ICRF adalah pelindung prinsip dasar gerakan dan pengambilan keputusan atas pengakuan perhimpunan-perhimpunan nasional, di mana dengan itu mereka menjadi bagian resmi dari gerakan. Mandat ICRF yaitu memberikan perlindungan kepada korban militer maupun sipil sebagai konflik bersenjata. Yang kedua, memberikan bantuan sandang dan pangan, medis, sanitasi kepada korban konflik bersenjata. Yang ketiga, sejarah Konvensi Palang Merah atau Konvensi Jenewa. Dengan dukungan pemerintah Swiss, pendirian Gerakan Palang Merah dapat sukses mengadakan sebuah konferensi diplomatik melaksanakan di Jenewa pada tanggal 8 sampai 28 Agustus 1864. 16 negara dan 4 institusi donor mengirimkan wakil dan konferensi internasional. Syarat-syarat pengakuan menurut Statuta Gerakan Perhimpunan Nasional yang baru didirikan harus disetujui oleh ICRF. Untuk dapat memperoleh persetujuan dari ICRF, sebuah perhimpunan nasional harus memenuhi 10 syarat, yaitu 1. Berdiri dalam suatu negara merdeka, di mana Konvensi Jenewa 1 tahun 1949 mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang terluka dan sakit di medan pertempuran darat berlaku. Yang kedua, merupakan satu-satunya palang merah atau bulan sabit merah internasional di negara yang bersangkutan dan dipimpin oleh pengurus pusat yang berwenang untuk mewakili perhimpunan nasional dalam hubungan dengan komponen-komponen lain di dalam Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang ketiga, diakui oleh pemerintah yang sah di negaranya dengan dasar Konvensi Jenewa dan Undang-Undang Nasional sebagai perhimpunan bantuan sukarela yang membantu pemerintah dalam bidang kemanusiaan. Yang keempat, mempunyai status otonomi yang memungkinkannya untuk bergerak sesuai dengan prinsip dasar gerakan ini. Yang kelima, menggunakan nama dan lambang palang merah atau bulan sabit merah yang sesuai Konvensi Jenewa. Yang keenam, terorganisasi sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang diterapkan dalam anggaran dasarnya. Yang ketujuh, memperluas aktivitasnya sampai seluruh wilayah negaranya. Yang kedelapan, menerima anggota-anggota sukarela dan staf tanpa membedakan ras, jenis kelamin, tingkatan agama, dan pandangan politik. Yang kesembilan, taat pada anggaran dasar yang berlaku, mengambil peran dan membina persahabatan untuk mempersatukan komponen gerakan dan bekerja sama dengan mereka. Yang kesepuluh, menghormati prinsip-prinsip dasar gerakan dan menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Kegiatan perhimpunan. 1. Kesiapan dalam bencana alam atau konflik. Yang kedua, pendirian atau pengaturan rumah sakit. Yang ketiga, pertolongan pertama. Yang keempat, pelatihan perawat dan pekerjaan pertolongan pertama. Yang kelima, donor darah dan pencarian darah. Yang keenam, kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, bantuan bagi orang tua dan cacat. Yang kedelapan, perawat anak. Yang kesembilan, program pemuda. IFRC dibentuk pada tahun 1919
dan sebelum disebut Liga Perhimpunan Palang Merah berubah menjadi Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah pada tahun 1991. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.